我很好。Okay then. Alright everybody. I think that is over for our sensory. Thank you everyone and see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Nah, jadi kalau kemarin kakaknya lebih cocok ya sama Huawei MatePad T10 Kids Edition yang ukurannya lebih gede. Huawei MatePad T8 Kids Edition yang lebih imut ini guys, cocok buat adiknya karena dia ukurannya lebih kecil, lebih ringan juga dibawa kemana-mana, tapi masih oke ya dipakai buat sekolah online, main game atau juga gambar-gambar. Dan ada beberapa hal yang bikin tablet ini kids friendly banget dan mungkin jadi better choice ya dibandingkan kita ngasih anak tablet yang standar. Gue jelasin dari yang paling penting dulu ya buat anak, yaitu layar, karena tiap hari mereka bakal interaksi sama layar di tablet ini guys. Nah, jadi layarnya ini IPS LCD 8 inch dan punya resolusi HD+. Jadi tampilannya udah oke ya buat anak, dan yang bikin lebih friendly kalau buat anak ini ada blue light filternya. Jadi nggak gampang bikin mata anak lelah ya, dan juga kalau malam nggak bikin anak susah tidur. Karena dari info-info yang gua cari, blue light itu punya beberapa efek negatif yang kayak gitu guys. Terus ada beberapa fitur juga ya di layar ini yang bikin lebih kids friendly, kayak misalkan ada posture alert. Ini otomatis ngingetin anak ya kalau dia nonton sambil tiduran misalnya, atau juga pakai tablet di postur-postur yang kurang pas, dia bakal otomatis ngingetin ya. Jadi kalau lagi nggak kita awasin misalnya, anak nggak sampai pakai tablet di posisi yang nggak bagus buat mata. Terus ada bumpy road alerts ya, yang ngingetin anak kalau misalkan lagi pakai tablet di jalanan yang kondisinya bumpy atau nggak rata. Karena dari pengalaman gua, anak itu kadang mual ya kalau misalkan jalan lagi nggak rata dan dia maksain lihat layar tablet. Jadi ini fitur yang cukup menarik. Dan ada juga e-book mode, kalau anak lagi baca buku cerita di tablet ini, dia bakal jadi hitam putih gitu guys untuk layarnya ya. Jadi kayak kertas beneran. Kalau lagi baca yang didominasi tulisan, bisa banget pakai ini karena lebih soft di mata anak. Kecuali kalau lagi baca buku cerita yang banyak gambar warna-warninya, itu nggak perlu pakai ini karena gambarnya biar tetap interaktif dan juga tetap warna-warni. Terus time management ini juga ngebantu ya, biar anak nggak terlalu over pakai tabletnya. Jadi kita bisa atur daily limitnya, berapa lama anak boleh pakai tablet dalam satu hari, kemudian lama tiap sesinya. Dan yang paling gue suka, ini ada rest between session. Jadi setiap durasi tertentu, tabletnya bakal ngingetin anak untuk istirahat ya, entah itu buat minum, buat stretching, atau yang lainnya, biar mata anak juga nggak terlalu lelah. Jadi itu sih guys ya, untuk hal pertama dari sisi layar dan fitur-fitur pendukungnya yang bikin tablet ini lebih kids friendly dan juga safe buat mata anak terutama. Nah, yang kedua itu dari sisi materialnya guys. Jadi ini gua buka ya. Sebenarnya kalau dilepas tabletnya dari case-nya ini guys, tablet ini punya material yang kuat ya. Jadi covernya ini udah metal, dan meskipun framenya ini plastik, tapi dia plastik yang tebal, terus kuat juga. Terus dia juga diprotek sama case dari safe silikon yang tebal banget. Jadi dia jatuh atau kebanting ya, atau dipukul-pukul sama anak, itu masih tetap survive. Dan untuk material case-nya ini selain soft, dia juga udah food grade. Jadi ya kalau anaknya masih kecil, kadang itu kan suka gigit-gigit ya, dan ini udah safe buat anak. Dan dia udah ada stylus pen-nya ya, yang meskipun stylusnya simple tetapi ngasih experience yang menarik ya menurut gua buat anak, karena udah kayak pensil atau krayon ya kalau lagi dipakai nulis atau warna-warna. Dan buat anak gue ini cukup ngebantu juga waktu jawab pertanyaan di sekolah online yang kadang mengharuskan nulis di layar, karena dia lebih gampang nulis pakai ini ya daripada pakai jari ke layar tablet. Dan beda sama tablet standar ya, yang stylusnya biasa nempel pakai magnet atau juga terpisah. Stylus di tablet ini ditali guys, dan langsung nempel di case-nya ini. Jadi nggak gampang hilang ya, karena tahu sendirilah anak ya, kalau misalkan nggak dikasih tali gini, mungkin hari pertama aja udah hilang, entah kemana tuh pennya. Dan case-nya juga langsung dilengkapi handle guys, yang bikin gampang dibawa kemana-mana ya. Dan handle-nya ini juga multifungsi, jadi bisa langsung kayak kita jadiin stand ya. Ini useful banget kalau misalkan sekolah online ya, atau juga bisa diposisikan kayak gini waktu nulis atau gambar-gambar, itu juga memudahkan. Dan dia beratnya cuma 310 gram. Ini lebih ringan dari kakaknya Huawei MatePad T10 Kids Edition yang punya berat 450 gram. Ukurannya juga lebih kecil dan lebih compact, jadi cocok lah buat adiknya atau juga anak yang lebih kecil. Dan untuk performa sebenarnya udah cukup banget kalau buat anak ya, yang aktivitasnya mayoritas juga aktivitas ringan, kayak misalkan Zoom meeting waktu sekolah online, atau juga baca tulis dan gambar-gambar, atau main di Kids Corner ya. Jadi kalau untuk keperluan itu ya, spek tablet ini masih oke banget. Dia dilengkapi dengan chipset MediaTek MT8768 ya, dengan proses manufaktur 12 nanometer, 2 GB RAM dan 16 GB ROM. Terdengar minim ya kalau misalkan buat kita orang dewasa yang
penggunaan hariannya mungkin berat-berat, tetapi buat anak sepanjang yang gua coba dan gua lihat juga ini udah cukup banget guys. Dan tablet ini pakai MIUI 10.1 yang berbasis Android 10 ya, dan sama kayak di perangkat Huawei lainnya, dia nggak dilengkapi dengan Google Play Store, tapi dia pakai Huawei App Gallery dan Petal Search. Jadi untuk aplikasinya kalian bisa install dari dua tempat ini, dan hampir semua aplikasi Android sebenarnya bisa diinstal di sini ya. Untuk aplikasi yang butuh Google Services kayak YouTube dan yang lainnya itu bisa langsung aja akses lewat browser dan dipin di home screen, atau bisa pakai aplikasi alternatifnya kalau memang ada. Dan sebenarnya di luar Kids Corner ini berfungsi seperti tablet pada umumnya ya. Jadi kalau kita orang tua pengen pakai setelah anak-anak pakai sebenarnya juga bisa. Tapi karena spesial dibuat untuk anak, gue bakal banyak bahas Kids Corner-nya. Jadi Kids Corner ini guys, ini semacam room khusus ya buat anak di tablet ini. Jadi begitu kita buka, ini ada beberapa menu ya di sini yang bisa dipilih oleh anak. Ada Baby Bus, ini berisi banyak game edukasi ya buat anak, baik untuk anak cewek kayak game memasak atau juga buat anak cowok kayak game robot, itu banyak banget di sini pilihannya. Terus ada Azumi, ini berisi banyak video edukasi anak ya, kayak misalkan video eksperimen, terus ada juga video edukasi yang lain, terus ada gamenya juga, ada untuk gambar dan mewarna, dan ini kita dapat free subscription 1 tahun guys dengan login ke Huawei ID. Dan di sini ada juga painting ya untuk anak gambar-gambar, bisa pakai stylus pennya juga sekalian ngelatih anak menggunakan pensil atau krayon. Kemudian ada Kids Store juga untuk install aplikasi, dan di sini ada banyak macam aplikasi anak ya, mulai dari kamus, kemudian aplikasi matematika, game sampai Talking Tom series juga ada. Dan untuk masuk store ini harus pakai PIN, jadi anak nggak bisa sembarangan install aplikasi sendiri ya. Dan kalau kita swipe lagi, dia bakal langsung masuk ke home screen dari Kids Corner. Di sini ada aplikasi untuk rekam suara, terus untuk ambil foto yang dikasih frame-frame lucu ya buat anak, dan ada multimedia juga untuk ngelihat foto, rekaman atau gambar yang udah dibuat dan disimpan oleh anak-anak guys. Nah, buat kita orang tua, Kids Corner ini juga bikin gampang kita monitoring aktivitas anak ya di tablet ini. Ada eye protection yang tadi udah sempat gue jelasin di awal. Terus ada time management untuk mengatur batasan anak ya, yang tadi juga udah sempat gue bahas. Terus ada juga app management, dan di sini kita bisa atur nih aplikasi apa aja yang pengen kita masukin ke Kids Corner biar bisa diakses ya sama anak. Terus ada content management juga untuk mengatur foto apa yang bisa diakses oleh anak guys. Dan untuk masuk serta keluar dari Kids Corner atau melakukan perubahan setting, ini juga memerlukan PIN code. Jadi anak nggak bisa sembarangan juga ya mengubah sendiri sesuka hati, dan kontrol penuh dan juga kendali utama ini tetap ada di kita sebagai orang tua. Nah, untuk kamera di penggunaan anak gua itu banyak kepake cuman buat zoom ya waktu sekolah online, dan buat foto tugas untuk dikirim ke guru. Jadi untuk keperluan ini hasilnya udah oke sih ya. Jadi kameranya ini kombinasi 2 megapiksel di depan dan 5 megapiksel di belakang, dan kamera depannya ini cukup wide. Jadi kalau zoom gitu jadi lebih luas ya, dan lebih lega juga untuk tampilan anak kita dibanding dengan tablet yang dipakai anak gua sebelumnya guys. Dan ini contoh untuk hasil jepretan foto tugas sekolah ya yang diambil pakai kamera belakang dari tablet ini. Untuk mic-nya dia ada di bagian atas kalau dalam posisi landscape, jadi kalau misalkan dipakai Zoom meeting itu suaranya udah bisa jelas. Dan sebagai tablet buat anak, dia dilengkapi dengan baterai yang cukup besar ya, dengan 5100 mAh, dan untuk chargingnya bisa melalui port micro USB dengan kepala charger bawaan yang punya output 5 watt. Jadi itu guys untuk beberapa detail dari tablet ini. Dan sekarang langsung aja ya kita dengerin gimana pendapat anak gua setelah pakai Huawei MatePad T8 Kids Edition ini untuk sekolah online. Kebetulan dia masih TK ya, jadi sorry banget kalau misalkan masih sedikit malu-malu juga. Thank you everyone and see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye everyone. Baby Misri. Okay, you already finished your school, man. What do you think about the tablet? Yeah, it's good because you have pen or Huawei spell. Yeah? Means Huawei. Yeah, so do you like the tablet? Yeah, Yeah. Why do you think it's great? because you have pen. You have pen for writing. Yeah, It's make you easier writing on the screen. yeah. Do you want to keep it for your school tomorrow? Yes. Yeah. Thank you, man, for helping me review this tablet about your opinion. Because man, I think it's only you who understand how is the experience. Because this tablet is for kids. That is not kids anymore. Okay, say goodbye to camera. Goodbye. Yeah. Goodbye. Yeah. Jadi itu ya semua hal yang bisa gue bagiin guys tentang Huawei MatePad T8 Kids Edition, mulai dari detail tabletnya sampai pendapat anak gue ya tentang tablet ini setelah dipakai untuk sekolah online dan juga buat sehari-hari guys. Dan pada intinya sih ini tablet memang buat anak, diciptakan spesifik ya buat anak dari desainnya.
case sampai juga fitur-fiturnya, dan anak gua ternyata suka sama tabletnya. Jadi kalau buat gua sih ini tablet yang recommended ya buat anak, apalagi anaknya masih kecil. Dan dari info yang gua dapat, Huawei MatePad T8 Kids Edition ini dijual dengan harga Rp2.499.000 dengan beberapa free gift ya untuk anak, dan juga banyak benefit premium akses kayak misalnya ke video Premiere, ke Azumi, dan yang lainnya. Yang detailnya mungkin bisa kalian lihat di layar, atau untuk lebih jelasnya nanti bakal gua tampilin deh di deskripsi video ini. Kalau ada pertanyaan sampaikan aja di kolom komentar guys. Semoga video ini bermanfaat ya. Gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.